Halo semuanya, balik lagi di Hype Gaming Indonesia. Kali ini pembahasan kita nggak terlalu berat-berat banget lah kayak di video sebelumnya. Ya santai aja gitu ya. Dimana kali ini gue bakal bawain update seputar MSC. Soalnya di hari Sabtu dan Minggu kemarin udah ada beberapa region yang udah kelarin turnamennya. Dan gue juga mau ngasih apresiasi nih buat Raditya Azaki 750 yang dari kemarin udah request terus soal hal ini. Jadi mari kita bahas. Oke, yang pertama ini akan kita buka dari Amerika. Nah, di turnamen NCT atau bisa gue bilang turnamen Warkop gitu ya. Iya, karena hadiahnya sama-sama cuma di Hammond doang, men. Tim Bloodthirsty King atau tim BTK atau sekarang yang udah rebranding menjadi SX Esport berhasil keluar sebagai juara setelah mereka mengalahin tim Area 77 dengan skor 4-2. Tapi di balik kemenangan mereka ada satu hal yang bikin komunitas bertanya-tanya, yaitu soal roster mereka. Dimana seperti yang kita tahu, Blaze Player One menjadi jungler di tim BTK dan secara mengejutkan menggantikan posisi Mobazen. Padahal seperti yang kita tahu, Mobazen ini udah kayak wajahnya BTK lah, atau bisa dibilang ikon Mobile Legends Amerika. Tapi sayangnya untuk di NCT kali ini, walaupun dia masuk ke dalam roster sebagai cadangan, Mobazen bener-bener gak main satu game pun dari babak grup sampai di babak playoff-nya. Bahkan setelah tim BTK diakuisisi sama tim SX Esport yang notabene tim asal India, nama Mobazen pun gak masuk ke dalam roster sama sekali. Jujur gue pribadi juga gak tahu apakah dia ini masih aktif atau beneran udah pensiun dari scene esport Mobile Legends. Gak ada informasi yang jelas lah mengenai si Mobazen ini. Tapi untuk di sisi lain seperti bisa kita lihat juga bagaimana roster tim BTK ini udah solid banget gitu ya. Terutama dengan masuknya Blaze Player One yang memang menjadi jungler serba bisa. Mau disuruh assassin bisa, fighter bisa, bahkan tank jungler juga bisa gitu ya. Pokoknya ya Blaze Player One ini udah lengkap banget gitu ya. Paling yang kurangnya kemarin dia ini mungkin di timnya doang gitu. Jadi cukup menarik buat kita tunggu gimana performa tim SX Esport di MSC 2025 nanti. Apalagi Blaze Player One ini katanya punya ambisi besar buat ngalahin perwakilan Malaysia. Dimana ambisinya ini sendiri juga berdasarkan kejadian si Mobazen. How are you feeling now going to Worlds and returning to World Stage? Well, EWC I never qualified for, so I'm extremely happy. Also, I'm excited to meet Malaysia there. Muntang, give me Malaysia. I need Malaysia. I need it. You want Malaysia? Why? We saw you did a little stream against Team Vamos in the grand finals. Is that why? Yeah. Well, it was mostly for jokes, but the fans, they took it too seriously. So now I wanted to. Why not? Ini menjadi sebuah drama yang cukup menarik untuk kita tunggu. Apakah mereka bakal ngasih perlawanan yang solid dan memberikan tontonan yang seru juga untuk kita semua komunitas. Next kita pindah ke Kamboja. Di MPL Kamboja season ke-8, tim CPU Gaming juga berhasil keluar sebagai juara setelah mengalahkan tim Max dengan skor telak 4-1. Kemenangan ini juga bikin mereka back-to-back champion dan otomatis menjadi perwakilan Kamboja di MSC 2025. Satu fakta menarik yang gue temui dari tim CPU Gaming adalah Boxy, yaitu roamer mereka, di mana Boxy sendiri menjadi salah satu pemain yang paling banyak menjuarai MPL Kamboja sebanyak 4 kali. Boxy sendiri dulunya adalah mantan pemain dari tim Siosun sebelum akhirnya di season inilah ia pindah ke tim CPU Gaming dan kembali meraih juara lagi. Selain itu, satu hal yang gue perhatikan dari MPL Kamboja ini adalah hype komunitasnya. Ini gokil sih. Kamboja itu bisa dibilang punya antusiasme komunitas yang setara kayak mungkin fanbase besar gitu ya. Mungkin seperti Malaysia atau bahkan Indonesia juga. Terus venue finalnya juga keren dan rame banget yang nonton langsung. Jadi menurut gua walaupun Kamboja ini skalanya mungkin belum sebesar region lain, tapi vibe-nya udah dapet banget. Selanjutnya kita pindah ke Turki. Di MTC Turki season yang kelima, tim Aurora Turki juga berhasil keluar sebagai juara setelah mereka mengalahkan tim Papara Supermassive dengan skor 4-1. Dan tentunya mereka juga akan menjadi perwakilan Turki di MSC 2025. Aurora Turki juga menjadi satu-satunya tim yang belum terkalahkan dan belum kecolongan satu game pun selama babak regular seasonnya. Tapi pas di babak playoff, ya mereka sempat kecolongan lah sama tim Papara Supermassive di final upper bracket sebelum akhirnya mereka ketemu lagi di babak final. Walaupun di season ini tim Aurora Turki juga sempat ngelakuin perombakan roster khususnya untuk di XP sama Godland yang sekarang ini diisi sama mantan pemain S2G. Tapi ya berbicara performa, ya performa mereka juga masih sangat-sangat bagus.
Fakta menarik yang gue temukan dari MTC ini mungkin TZ, mantan pemain dan pelatih Aura Fire, yang sekarang menjadi pelatih di tim Bullsticks Esport. Dan dia sendiri juga berhasil ngebawa tim ini tembus ke babak playoff, sebelum akhirnya tumbang juga di tangan Aurora Turki. Dan mungkin beberapa kali juga mengetahui kalau TZ ini memang sempat melatih beberapa tim luar Indonesia. Dan beberapa tim yang sempat dia pegang sendiri juga bisa ngebawa timnya melaju ke babak selanjutnya. Walaupun nggak Turki doang nih, ada beberapa region lain lah yang sempat di-coach sama dia. Next, kita pindah ke salah satu region yang menjadi sorotan banyak komunitas, yaitu Jepang. Setelah beberapa tahun absen dari panggung internasional Mobile Legends, akhirnya Jepang kembali lagi masuk ke dalam roadmap Muntun untuk MSC 2025. Hal ini tentu menjadi sebuah comeback yang cukup ditunggu-tunggu sama banyak komunitas global. Apalagi buat kalian yang masih ingat hype-nya tim Tekken Gaming dulu di M1 dan M2. Nah, di Jepang Qualifier ini total ada 4 tim yang bertanding. 2 tim diantaranya lolos dari kualifikasi terbuka, sementara untuk 2 tim lagi adalah tim undangan yang udah gak asing di skena e-sport Jepang, yaitu Zeta Division dan tim Reject. For your information, kedua tim ini sendiri juga menjadi bagian dari program klub partner eSport World Cup 2025. Dan kemarin tim Zeta Division juga berhasil keluar sebagai juara setelah mereka mengalahkan tim Reject dengan skor telak 4-0. Bahkan bisa dibilang iya terlalu mudah gitu ya. Karena selain menang 4-0, durasi gamenya juga nggak ada yang nyampe 15 menit men. Nah yang menariknya lagi, pas di final kemarin juga sempat keluar pick-pickan nyeleneh kayak Alucard Jungler dan bahkan Freya Jungler men. Ini bener-bener Jepang banget lah, meta bebas sebebas-bebasnya. Sedangkan tim yang selama ini kita kenal menjadi tim kuda hitam di M1 dan M2 yaitu Tekken Gaming, ya mereka nggak ikut qualifier ini karena berdasarkan informasi yang gua dapet, beberapa pemainnya termasuk Obuyan gitu ya udah pindah game ke Pokemon Unite. Jadi ya bisa dibilang udah ada generasi baru yang bakal nyoba ngangkat nama Jepang lagi di skena e-sport Mobile Legends. Tapi perjalanan tim Jepang ini tentunya juga cukup berat gitu ya, dimana mereka harus mengawalinya dari babak wildcard. Selanjutnya kita pindah ke Mongolia. Di Mongolia Qualifier, tim The Mongol juga berhasil keluar sebagai juara setelah mengalahkan tim rival berat mereka yaitu IHC Esport dengan skor yang cukup telak yaitu 4-1. Kemenangan ini juga bikin tim The Mongols back-to-back champion di kualifikasi internasional wilayah Mongolia. Karena kalau kalian masih ingat, di qualifier M6 kemarin mereka juga berhasil menjadi juara setelah mengalahkan tim IHC Esport juga. Jadi ya bisa dibilang mereka ini udah kayak langganan tiket internasional lah untuk wilayah Mongolia. Kalau ngomongin soal turnamennya, babak playoff kemarin memang udah digelar secara offline gitu ya. Tapi ya belum terlalu megah gitu. Venue-nya kayak ruangan biasa aja lah, belum pakai panggung. Nah, pas di grand final kemarin lah, mereka baru pakai panggung. Dan menurut gua panggungnya juga mirip-mirip lah sama kayak waktu di M6 qualifier kemarin. Paling yang beda cuma bagian panggung tengah sama rooftopnya doang lah. Sisanya ya masih sama. Terakhir akan gue tutup dengan update dari tim-tim wanita yang udah lolos ke MWI 2025. Ini juga menjadi pembahasan menarik karena kelihatan banget nih ekosistem scene ladiesnya udah makin berkembang, bahkan mulai dilirik sama organisasi besar. Dari Filipina ada 2 tim, yaitu tim Liquid dan Navi yang sebelumnya dikenal sebagai Smart Omega Ladies sebelum diakuisisi. Lalu dari Malaysia ada tim Navi lagi, di mana akuisisi ini dilakukan setelah Arcanis Ladies resmi menjadi juara dan perwakilan Malaysia. Lalu dari Kamboja ada tim CPU Serendipity. Dari Mongolia ada WoW GG Esport. Buset, ini namanya keren banget. WoW GG Esport yang sukses bikin kejutan, dimana di atas kertas lawan mereka yaitu The Mongols Ladies yang jelas menjadi unggulan di Mongolia. Dari Afrika ada Falcons Vega. Dari Latam diwakili oleh Dream Max Girl. Dan update terbaru dari perwakilan Mekong, tim Vitrus Pro juga berhasil menjadi perwakilan Mekong untuk di MWI 2025 setelah mereka mengalahkan tim RLG dengan skor 4-0. Dan terakhir dari Amerika ada Gaming Gladiators Ladies. Nah, melihat daftar perwakilan dari beberapa region untuk scene ladies ini, mungkin kalian sadar gitu ya, dimana melihat tren ini, gue rasa kedepannya kita bakal ngeliat lagi nih banyak tim-tim e-sport besar kembar. Apalagi tim-tim yang udah masuk ke dalam program e-sport World Cup lah. Kemungkinan mereka bakal mulai melirik dan mengakuisisi tim-tim wanita. Ya kayak Navi lah yang udah duluan ngambil langkah dengan ngerangkul 2 tim dari 2 region yang berbeda. Oke, jadi itu dia untuk update seputar MSC 2025 dari beberapa region yang udah menyelesaikan turnamennya. Dan ya,
Tentunya MSC tahun ini juga bakal rame banget dan tentunya penuh warna. Dan kira-kira next video kalian pengen gue bahas apa lagi nih? Apakah EVOS dengan Albert atau gue kembali memprediksi juara MPL season 15 ini? Mungkin kalian bisa berikan pendapat di kolom komentar. Like, share, dan subscribe jika kalian suka dengan konten gue kali ini dan bantu gue untuk mendapatkan 100.000 subscriber. Sekian dari gue, terima kasih. Bye.